Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Ina Indrianti. Hari ini aku mau buat sebuah teori. Jadi ceritanya aku habis nonton drama Korea, ya kan? Drama Korea ini sudah episode 12. Lewat. Jadi drama Korea ini sudah episode 12. Jadi itu sebenarnya ongoing, ya kan? Ongoing, sudah di episode 12. Nama dramanya adalah It's Okay Not to Be Okay. Nah, pada nonton kan? Nah, yang belum nonton silahkan nonton sendiri. Aku sini nggak menceritakan secara keseluruhan filmnya, cuman memberikan sebuah pemikiranku tentang apa ya yang ada di episode 12 ini gitu. Maksudnya teori soalnya aku kemarin habis waktu, sebenarnya ini kan sudah keluar film dramanya nih dari hari Senin. Nah, ini hari Selasa. Banyak ramai banget tuh di TikTok tuh punya di TikTok tuh pasti setiap minggu membahas tentang drama ini. Banyak teori-teori gitu kan, kayak model teori konspirasi gitu katanya mereka. Jadi mereka berteori-teori tentang drama itu gitu. Nah, ternyata di episode 12 ini pemikiran aku dengan mereka itu beda gitu kan. Jadi waktu aku nonton tuh ternyata bukan kok gitu. Itu sih menurut aku, tapi ya namanya juga teori, pemikiran orang kan beda-beda. Kamu dengan aku berbeda, kita tidak sama, serupa tapi tidak sama begitu. Nah, jadi buat kalian yang lagi nunggu filmnya selesai, ya kan, ada tuh kan yang orang-orang yang nggak mau nonton kalau masih ongoing gitu, tunggu selesai filmnya. Nah, ini rekomendasi buat kalian ya, harus ditonton, wajib ya. Jadi kalian tungguin deh sampai tamat ya. Terus yang udah nonton, kita tunggu sampai episode 16 selesai. Dia sampai episode 16 kayaknya ya. Ya deh, pokoknya begitu. Nah, aku mau kasih tahu sedikit sebelumnya. Nah, jadi kan di situ kan ceritanya si Sangtae itu trauma sama kupu-kupu kan. Nah, terus di episode 11 kemarin, di episode 11-nya kan si Sangtae ada ceritain tuh sama si Munyong ya. Sama Munyong yang tentang trauma kakaknya gitu kan. Terus di situ kan digambarin, diliatin tuh videonya yang bunuh si Sangtae itu kan, ngeliat ibunya tuh dibunuh gitu kan sama cewek yang pakai, ternyata kan pakai bros gitu kan ceritanya. Cuman si Kangtae-nya kan belum tahu, dipikir tuh kupu-kupu apa gitu, kupu-kupu malam gitu. Nah itu kan. Nah, kalau dari teoriku sebenarnya waktu nonton episode 11 kemarin, aku langsung berpikir, ini kayaknya mamanya si Munyong deh gitu kan. Kenapa aku bisa berpikir seperti itu? Ya karena perannya di situ-situ aja pasti deh. Begitu ya, apalagi mereka sepertinya nggak mungkin namanya peran utama dipertemukan, itu pasti ada sesuatu kan, begitu kalau menurutku ya. Bandel banget lo perempuan lo. Udah gila lo. Gitu. Jadi, nah yang paling aku ini sih, karena memang selama dari episode 1 kan si ibunya, mamahnya si Munyong ini kan nggak dilihatkan, selalu cuman ya mata lah, ya kaki lah yang dilihatkan, cuman itu aja. Terus juga dari gaya bajunya gitu. Terus yang waktu dia megang si Sangtae, waktu dia bilang jangan kesel siapa, karena aku akan mendatangi gitu, kok nggak salah ya dialog kayak begitulah pokoknya. Nah itu sudah terpikir kayaknya ini mamanya si Munyong deh gitu. Itu kalau aku ya kan, nggak tahu deh kalau yang lain. Nah di episode 12 ternyata kan si Sangtae udah mulai membuka diri tuh ya. Tuh ada orang renovasi di situ suaranya. Jadi dia mulai membuka diri dan mulai mau menceritakan tentang kejadian waktu mamanya meninggal, karena si Sangtae itu dia adalah satu-satunya saksi mata ya, betul-betul lihat mamanya meninggal di depan matanya dia gitu kan. Karena dia trauma, jadi dia tuh kayaknya mungkin nggak ingat sama
wajahnya atau nggak lihat atau gimana, pokoknya begitulah ya. Nah terus dari situ sebelumnya jadi sebelum mulai cerita, terus ada adegan, ada scene dimana ada yang salah satu pasien di rumah sakit jiwa itu yang ada kejadian, ceritanya dia gitu kan. Nah sedih sih ceritanya, aduh episode 12 ini pokoknya masih terombang-ambing, bukan terombang-ambing sih, kita dibuat awalnya kita terbuai oleh kelucuan, keromantisan dan segala macam gitu kan. Kemudian di tengah-tengah kita langsung dijatuhkan begitu ya, dari kita ketawa-ketawa romantis mesem-mesem terus dijatuhkan gitu, sedih banget gitu ya. Aduh sedih-sedihnya pokoknya kamu di episode 12 ini akan melihat Kim Song Hyun menangis lagi seperti di episode 10. Di episode 10 kok sedih banget tuh si Kang Tae-nya dibilang mau bunuh kakaknya gitu. Pokoknya itulah, sedih lah ya pokoknya, sampai si Kang Tae-nya nangis Kim Soo Hyun nangis yang gimana gitu ya. Gila aku sekarang sudah. Jadi ya dari lanjut yang tadi, jadi sebelum si Sang Tae itu cerita, dia dapat kayak model dapat wejangan gitu dari salah satu pasien yang ada di rumah sakit itu kan. Nah jadi di akhirnya cerita kalau mamanya itu dibunuh sama wanita yang mempunyai kupu-kupu mempunyai kayak model bros gitu katanya. Dia pakai kupu-kupu di bajunya gitu, di bajunya. Nah ternyata si Kang Tae itu sempat lihat foto dari bapaknya Munyong yang dirawat di rumah sakit tuh kan. Bapaknya Munyong yang Kodewan pokoknya gitu. Nah itu pokoknya bapaknya Munyong itu lah ya. Nah itu dia lihat gitu kan, nggak tahu dia nyari sesuatu, dia lagi beres-beres, bukan nyari sih, lagi beres-beres gitu, disuruh sama perawat. Nah ini juga banyak nih yang bilang itu tuh sengaja gitu kan, si Sang Tae disuruh si Kang Tae disuruh sama kepala perawat siapa namanya gitu, pokoknya itu kepala perawat yang ada di rumah sakit itu disuruh bersihkan barang-barang gitu. Dia nemukan si kepala perawat itu ada nemukan guntingan kuku, kayaknya di rumah sakit itu nggak boleh kali ya, ada benda-benda aneh kayak benda tajam mungkin, soalnya banyak banget waktu dicari sama Kang Tae itu. Terus habis itu dia bersih-bersih juga di tempatnya si bapaknya Munyong itu. Nah dia nemuin foto keluarganya si Munyong ini gitu. Ada bapaknya, ada Munyong waktu kecil, dan foto mamanya. Cuman selama ini tuh nggak pernah ada yang lihat foto itu mamanya Munyong gitu. Ada sih yang serem banget yang cuman sebelah begini yang ngintip gitu. Tuh ada yang di lukisan gitu di episode berapa ya? Kayak di episode 11 juga ada deh. Ada beberapa episode gitu yang ngeliatin cuman separohnya gitu, serem banget. Pokoknya gitulah ya. Jadi pengen lihat mamanya Munyong tuh seperti apa sih ya? Seserem itukah atau malah cantik ya kan? Siapa yang penasaran aja, kita tunggu sampai episode 16 ya. Oke, lanjut. Tadi cerita sampai mana ya? Nah jadi si Kang Tae tuh akhirnya lihat foto. Jadi waktu lihat foto gitu kan. Nah dia masih belum tahu kan, dari sebelum si Sang Tae ini cerita gitu kan. Jadi lihat nggak ada foto mamanya gitu. Entah apa yang ada di pikiran si Sang Tae gitu kan. Kang Tae. Entah apa yang di pikiran si Kang Tae waktu foto itu. Sebenarnya mungkin dia terpikir, apa benar ya itu ibu Okran ya, yang salah satu pasien rumah sakit jiwa juga. Karena di sebelum adegan ini kemana-mana sih ya ceritanya. Pokoknya begitulah ya, semoga kalian paham yang sudah nonton ceritanya. Ini kan teoriku ya. Jadi lanjut, sebelum adegan si Sang Tae ini menceritakan kejadian mamahnya gitu, traumanya dia lihat mamanya mati di depannya dia gitu. Si Kang Tae itu dapetin kertas gitu dari dugaannya dia si Okran pasiennya Bu Okran itu yang kasih gitu. Karena di episode 11 si ibu Okran itu kan sempet kabur gitu kan ke rumahnya Munyong. Nah waktu dia nyusunin
lukisan itu ada yang nemuin surat dan nemuin amplop. Di dalam amplop itu ada tulisan aku segera menghampirimu kalau nggak salah ingat, sama ada kupu-kupu gitu, ada bentuk kupu-kupu. Nah jadi dia pikir ini dari Ibu Okran gitu kan, ibu karena Bu Okran ya namanya Bu Okran ya, Bu Okran yang terakhir kali datang ke situ gitu kan. Nah berarti dia sudah curiga, jangan-jangan dia yang bunuh mamanya gitu kan, karena ada lambang kupu-kupu gitu. Atau itu sih menurut gue ya, nggak tahu apa yang ada di benaknya Kante ya waktu dia menemukan amplop yang di dalamnya ada kupu-kupu dan tulisan aku akan menghampirimu, segera menghampirimu, pokoknya yang dia bilang menghampirimu. Terus ada di bawah lukisannya tempat alat-alat melukisnya si Sangte kakaknya gitu ya, pokoknya gitu. Nah terus nanti aku akan kasih lihat videonya di bawah sini ya, di bawah. Nah terus lanjut yang dia tadi menceritakan si Sangte menceritakan traumanya dia ya sama si adiknya Kangte sama direktur tadi. Lanjut ya kan, masih lanjut. Masih ingat nggak tadi itu sampai mana ceritanya? Itu waktu itu jadi dia cerita. Nah ternyata dari ceritanya dia, kalau dia tuh ngelihat yang bunuh itu cewek pakai kupu-kupu di bajunya gitu, dia bilang ya kan. Nah kupu-kupu si direkturnya ini tanya, tahu nggak bentuk kupu-kupunya gimana? Jadi dia kasih tahu tuh kupu-kupunya bentuk pokoknya bentuk kupu-kupu lah, bentuk apa lagi, maksudnya ada kupu-kupu besar gitu, ada ibu kupu-kupu sama dia di punggungnya ada anak kupu-kupu gitu. Nah jadi Kangte tuh teringat waktu melihat fotonya si bapaknya Munyong gitu ya, Pak Kodekwan tadi tuh, dia ingat foto mamahnya Munyong yang pakai kupu-kupu juga. Apa kupu-kupu? Maksudnya ada bros kupu-kupu di baju dia yang kelihatan ya, wajahnya tuh sebenarnya nggak kelihatan, yang kelihatan cuma segininya kok salah. Nah kupu-kupu bros kupu-kupu itu sempat ada di sini, dan dia sempat lihat, kayaknya sempat banget ya dia, kalau aku sudah nggak inget banget detail dari sebuah foto gitu ya. Ya ampun, hebat banget sih tuh cowok ganteng ya kan. Tuh jadi akhirnya dia berpikir kalau mamanya si Munyong yang bunuh mamanya dia gitu. Kalau aku sih memang dari episode 11 aku udah mikir mamanya Munyong ini bunuh mamanya Kangte gitu, Kangte dan Sangte gitu ceritanya. Kalau teoriku. Nah ternyata teoriku ini diperkuat oleh adegan di episode 12 dimana diceritakan dan ditemukan bros yang sama di foto dan diceritanya si Sangte begitu. Jadi itu menurutku. Nah terus kalau dari teori-teori yang orang-orang, aku kan ngikutin TikTok tuh ya. Nah di TikTok tuh rame banget juga kemarin. Aku sebelum nonton aku ada lihat-lihat punya orang gitu kan, teori konspirasi mereka. Nah jadi bilangnya malah ada yang aku nggak ngerti sih karena cuma baca sekilas doang. Ada yang berteori kalau si Sangte sama si Munyong itu saudara begitu. Itu dapetnya dari mana? Nah terus diperkuat lagi sama si mamanya Juri waktu si Sangte sama Munyong tuh ngobrol gitu kan. Mamanya Juri tuh ngomong kalau mereka tuh mirip gitu. Tuh diperkuat oleh itu. Terus kilasku ya lihat. Tolong komentar di bawah bagaimana menurut kalian. Buat kalian yang suka sama Kim So Hyun ya, atau yang pencinta drama Korea, wajib nonton ini karena ceritanya itu seru sekali ya kan. Sebenarnya kalau aku pribadi karena yang main Kim So Hyun, jadi aku nonton. Udah gila lo. Di episode terakhir, bukan di episode terakhir, di detik-detik episode 12 di akhir ya, kita disuguhkan dengan penampilan ganteng dari Kim So Hyun. Ampun, yang episode terakhir nanti aku kasih lihat videonya di bawah. Mungkin ya Allah ganteng banget sih tuh abang, ya ampun, pokoknya ganteng banget. Jadi cukup sekian video dari aku, semoga kalian suka.
Dan mohon maaf kalau misalnya videonya nggak nyambung dari awal sampai akhir ya kan, mohon maaf. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.